ya. Baik, sebelum kita mempelajari tentang surah An-Nasr, kita simak video tentang sejarah surah An-Nasr. Saatnya bercerita. Surah An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah. Arti Fathu Makkah adalah pembukaan atau penguasaan kota Makkah. Pada waktu itu, kota Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Makkah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Makkah dengan damai. Nabi mengajak semua orang Makkah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Makkah menerima ajakan Rasulullah SAW dengan sukarela. Terbukalah kota Makkah bagi kaum muslimin. Sejak saat itu, umat Islam mendapat kebebasan untuk menunaikan ibadah haji. Orang Islam tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Bagaimana? Sudah paham ceritanya? Tentu sudah ya. Setelah kalian mengetahui tentang sejarah surah An-Nasr, mari sama-sama kita baca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tahukah kamu tentang surah An-Nasr? Ya, surah An-Nasr dari segi urutannya dalam mushaf merupakan surah yang ke-110. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr turun setelah surah At-Taubah. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Surah Madaniyah yaitu surah yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Akan tetapi, surah An-Nasr turun di kota Mekah. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa agama Islam yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW pasti akan membawa kemenangan dan menjadi agama yang banyak diikuti oleh manusia. Kandungan pokok isi surah An-Nasr ayat 1. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Mekah telah terbuka bagi kaum muslimin. Ka'bah dan sekelilingnya telah bersih dari berhala. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Makkah. Kemenangan ini membuktikan janji Allah bahwa umat Islam akan menang, dan setiap kemenangan selalu diperoleh dengan pengorbanan dan usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian, pokok surah An-Nasr ayat kedua. Sejak peristiwa Fathul Makkah, banyak orang yang masuk Islam dengan tenang. Kandungan pokok isi surah An-Nasr ayat ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertasbih dan memohon ampunan. Bertasbih artinya mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk memohon ampunan bagi orang-orang kafir yang sudah bertaubat. Semua itu akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Baik, sudah paham ya tentang surah An-Nasr? Ya, surah An-Nasr artinya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdiri atas 3 ayat dan turun di Mekah, tetapi masuk kelompok surah Madaniyah. Baik, setelah kalian memahami, maka kita akan lanjut ke surah Al-Kautsar. Disimak baik-baik ya. Surah Al-Kautsar dari segi urutannya dalam mushaf merupakan surah ke-108.
Dari segi urutan diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Kautsar merupakan wahyu ke-14. Surah ini turun setelah surah Al-Adiyat. Surah Al-Kautsar turun ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah, atau dapat juga disebut sebagai surah Makkiyah. Surah Makkiyah yaitu surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar ini terdiri atas 3 ayat dan merupakan surah yang terpendek dalam Al-Quran. Isi kandungan surah Al-Kautsar. Pertama, perintah melaksanakan sholat. Kedua, perintah berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memberikan banyak kenikmatan untuk yang beriman. Mari sama-sama kita baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari surah An-Nasr dan surah Al-Kautsar, maka tugas kalian adalah mengerjakan halaman 7-9 bagian A, B, dan C. Kemudian setelah selesai dikirim melalui Wapri ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.